Aku udah move on kali dari kamu. Aku udah move on kali dari kamu. Hai, selamat hari Senin semuanya. Saya Kak Rose. Di hari ini seperti biasanya tetap semangat ya, karena hari ini kita sama-sama akan rumpi No Secret. Wah. Baik, kita awali hari ini di pojokan untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia nyata. Salah ya, kebalik ya, dunia nyata maupun dunia maya, kebalik. Ada berita apa ini? Beritanya dari dunia maya soalnya ya. Dari postingannya Kalina. Kalina ini kemarin lagi kembali ramai diperbincangkan karena katanya pernikahannya dengan Vicky Prasetyo gonjang ganjing, bahkan sudah meninggalkan rumah. Banyak sekali kemarin postingan-postingan yang kita duga itu menyindir ya kan, padahal orangnya lagi di Turki. Ini postingannya sebenarnya dia tuh posting apa sih, TikTok gitu ya, apa sih, lip sync gitu TikTok ya kan. Pokoknya intinya tentang move on gitulah ya. Terus habis gitu captionnya padahal juga netral banget. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya, selamat beli sarapan kamu yang di sana. Siapa tuh, selamat hari Senin. Coba kita lihat, karena ini menuai komentar netizen yang menarik untuk dikulik. Kita lihat cuplikannya. Aku udah move on kali dari kamu. Lagian juga, engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Ya padahal itu kan cuma lip sync doang ya kan. Tapi karena kayaknya relate sama apa yang dia jalanin sekarang. Dan gitu suaranya laki, kayaknya kita Daniel kita bikin versi perempuan biar banyak yang kedabing ya. Komentar netizen coba kita buka. Kalau udah move on gak bakal ada video begini katanya. Ya elah, itu kan video TikTok ya. Lanjut berikutnya. Giliran dah bubar kayak jelek-jelekin, pas lagi bersama aja kayak dia segalanya. Tentu itu kan biasa ya kan. Ada lagi move on kok masih ngomongin dia melulu. Move on sih udah, keselnya mungkin belum ya kan. Nah kalau bintang tamu kita yang berikut ini juga sama. Dia suka bikin banyak sekali konten TikTok, aku suka ngikutin ya. Juga sama lip sync, dubbing. Apakah ada di antara itu yang merupakan curahan hati? Kita lihat dulu profilnya Sania Marwa berikut ini. Sania Marwa, artis berusia 30 tahun ini mengawali karir sebagai model gadis sampul tahun 2005 dan kerap berperan sebagai tokoh antagonis dalam sinetron. Perempuan keturunan Arab ini pernah menikah dengan aktor Atal Risyah pada Februari 2012 dan dikaruniai 2 orang anak namun bercerai setelah 5 tahun menikah. Perempuan yang tengah melanjutkan pendidikan S2 ini menggugat hak asuh anak pada tahun 2019. Kemudian ia mendapat hak asuh anak perempuan dan mantan suaminya mendapat hak asuh anak laki-laki. Namun Atalarik mengajukan banding yang hasilnya justru Sania mendapat hak asuh kedua anak mereka. Perempuan yang menggugat harta gono gini tahun 2021 ini aktif membuat konten TikTok joget, acting, dan tren memilih menghilang ketika laki-laki minta split bill saat kencan pertama hingga dikritik netizen matre. Seperti apa curahan hati Sania Marwa yang sudah hampir 5 tahun tak tinggal bersama anaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita ketemu lagi bersama Sania Marwa. Ya ampun, terakhir ketemu itu berapa tahun yang lalu, Bu? 4 tahun. 4 tahun yang Iya, lalu. 4 tahun. Habis itu kamu agak susah diundang tuh. Iya, benar. Akhirnya hari ini kenapa mau? Apa karena kita teror? Enggak sih, bukan di teror sih, lebih tepatnya mungkin nunggu kesiapan secara mental. Karena sebisa mungkin kalau memang hadir tuh bisa membagi hal-hal positif yang bermanfaat untuk penonton di rumah gitu. Jadi hari ini, kalau kita mau tanya update kamu dulu deh ya. Ini kan perjuangan kamu untuk berkumpul bersama anak-anak secara lebih leluasa itu kan 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Februari besok bulat 5 tahun. Ngitungin nggak? Ngitungin kamu? Ngitungin banget, ada timernya. Oke deh, Februari tahun ini 5 tahun bulat gitu. Sekarang ini udah sampai di tahap apa secara perasaan ya? 5 tahun nih kamu berjuang untuk bisa. Secara perasaan ya, mungkin kalau secara perasaan aku sudah di tahap adaptasi kali. Jadi mungkin kalau misalnya setahun 2 tahun pertama tuh berat banget, yang masih udah deh segala macam deh perasaannya. Cuman kalau sekarang udah lebih ke tahap nerima dan udah lebih adaptasi. Dan karena banyak sekali kejadian yang bikin aku yakin kalau Tuhan tuh nggak tidur. Walaupun memang end goalnya belum gitu ya Kak. Misalkan kayak aku belum sama anak, tapi banyak banget sih yang Tuhan tunjukin gitu loh, kekuatannya, kuasanya gitu. Contohnya yang masalah hak asuh anak kan. Kalau misalnya ya Karos mungkin tahu lah, di tahap awal tuh kan aku cuma dapat Sabira doang.
Nah, dan aku dengan posisi cuma dapat Sabira berusaha nerima tuh. Ternyata banding. Pas dibanding itu kodarullah banget, toto dua-duanya ke aku juga shock, alhamdulillah. Kasasi masih di aku karena kasasinya ditolak lah gitu. PK ada lagi. Oh ada lagi, baru nih? Baru banget. Oke. Alhamdulillah ditolak. Gitu. Jadi fix ya. hak asuh anak. Jadi secara hukum alhamdulillah sudah fix. Sampai kemarin yang peninjauan kembali, ini suratnya masih fresh banget. Aku dapat dari pengadilan itu hari Rabu. Ini hari Senin kan, jadi belum seminggu. Akhirnya keputusan PK-nya ditolak. Sebenarnya PK itu tidak menghalangi dan tidak berpengaruh ke eksekusi, tidak. Cuman ya kan jadi lebih kuat aja gitu. Jadi apa secara kamu dapat lebih penguatan lagi gitu? Iya, lebih penguatan lagi dan mungkin itu juga sedikit banyak akan berpengaruh untuk eksekusi kedua. Ya tapi kalau dilihat dari pengalaman kemarin ketika kamu datang berusaha untuk ya menjalankan apa yang sudah menjadi putusan pengadilan gitu kan. Ada dramanya. Sinetron saya kalah dramanya. ada cuplikannya. Kan, iya, ada cuplikannya pasti. Kan Rumpi datang kan? Kita nggak datang. Itu kebetulan insert. Oh itu insert. Tapi ditayanginnya di Rumpi pertama. Karena kita duluan. Aku aja nggak tahu kalau itu sebenarnya masih berlangsung. Karos, tahu nggak yang lebih sinetron dari semua? Apa? Aku menonton tayangan Rumpi itu masih di rumah dia, tahu nggak? Terus sambil gimana? Iya awkward gak sih kayak udah tayang nih gitu, padahal ceritanya belum selesai ya di sana. Belum selesai. Udah tayang itu, ya Allah update banget nih. Coba kita lihat ini videonya, kita cuman ya sepenggal kita tahu ya kamu bolak-balik ke jendela berharap anak-anak bisa keluar gitu ya. Coba kita lihat cuplikannya. Rif, nih Umi Rif. Rif sayang. Iya nggak apa-apa, ketemu bentar doang. Sebentar aja nak. Rif, Dedek. Iya, buka sebentar nak. Ini kan apa? Kalau emang bersaing baik-baik, kemarin saya kasih waktu 8 hari itu bukan. Dia nggak mau. Ibu ceritakan bagaimana dia nggak mau, ceritakan. Apa deh? Kalau lihat lagi, ingat lagi, ada sempat anak-anak sempat ngomong, Umi mau Culik aku nyulik ya. aku ya. Apa yang masih terasa? Ya pastinya bohong lah kalau itu dibilang tidak menghancurkan hati ya. Dan tadi dari video itu bisa dilihat seperti di sinetron ibu mertua saya terjadi percekcokan juga gitu kan. Memang kesimpulan saya adalah itu eksekusi bisa gagal karena terlalu banyak campur tangan dari orang lain yang tidak berkepentingan. Harusnya siapa yang ada di situ? Harusnya pihak terkait aja, saya, bapaknya, anak-anak. Ini bapaknya hadir juga enggak. Alasannya apa saya lupa deh, cuman maksud saya gini, ini adalah momen penting. Apapun itu harusnya bisa disediakan waktu untuk anak, itu poin pertama. Poin kedua, nggak ada urusan dengan keluarga dia siapapun itu. Gitu, karena di sini mereka tahu saya ibunya, ya udah nggak usah dibuat semakin jadi ricuh lah gitu kan. Yang ketiga, pengacaranya, almarhum Bapak Junaidi itu ya. Maksudnya di situ kan dia terlihat ya ibaratnya tidak membuat keadaan jadi damai gitu loh. Karena ini kita bukan mau ngomongin eksekusi barang. KPAI hadir di sana gitu. Saya diminta untuk menjaga sikap. Saya diminta. Siapa yang minta? KPAI. Ibu Marwa, ini prosedurnya kalau misalnya untuk eksekusi anak tidak boleh ada kekerasan. Oke. Saya diminta menjaga sikap, makanya tadi bisa dilihat kan di situ saya ya udahlah anak-anak nggak mau, saya nggak ngamuk-ngamuk, saya tetap melakukan pendekatan secara baik-baik gitu. Tapi justru pihak-pihak yang tidak berkepentingan itu yang bikin ini. Udah kayak preskon, kameranya 15. Satu dari tim sini atau dari insert itu, ya selebihnya wah udah deh saya masuk situ udah, saya nggak boleh bawa handphone tapi tuh kamera udah banyak sekali sampai ada tripod kayak gitu. Jadi ya sudahlah. Kalau yang paling berat saat itu mendengar kata-kata Iya. Umi mau nyulik.
Iya benar. Sebenarnya gini, sebenarnya satu sisi itu nyakitin buat saya, tapi di sisi lain itu menunjukkan banyak hal. Menunjukkan banyak halnya karena lumrahnya anak umur 6 tahun tidak punya pemikiran seorang ibu itu akan menculik. Itu bukan pikiran otomatis. Kalau anak kecil 6 tahun mau permen itu otomatis. Tapi kalau anak 6 tahun mau berpikir ibu kandungnya menculik, itu bukan otomatis. Jadi itu udah pasti ada pihak lain yang mencantumkan itu ke otak anak saya. Sudah kejadian itu kamu masih sempat ketemu lagi sama Belum. dia? Kenapa? Belum ada kesempatan. Masih pandemi, anak-anak sekolahnya masih online. Yang kedua, saya rasa saya sudah tidak perlu lagi mencoba untuk datang ke sana. Sudah hatam akan berakhir seperti apa, jadi saya belum ketemu. Akan ada jeda berapa tahun ya itu? 2 tahun berarti ya? Iya, 2 tahun. Kenapa tidak melakukan dijemput lagi? maksudnya jeda dari terakhir eksekusi ya? Iya. Belum setahunnya nanti April Kak. Oh, April. sama. Iya. Jadi menunggu apa? Kenapa tidak dicoba lagi untuk Itu dia, karena gini, kita pasti eksekusi kemarin tuh mengajarkan aku banyak hal. Pasti aku evaluasi juga, apa hal yang bikin gagal, apa hal yang harus aku perbaiki seperti itu kan. apa ternyata? Yang pasti satu secara sistem sih, karena aku keberatan kalau misalnya eksekusi itu bisa dihadirkan oleh siapapun, itu aku keberatan. Maunya lebih private ya? Maunya lebih private karena gini Kak, aku membawa semua orang-orang itu instansi loh. Pengadilan, polisi memang prosedurnya harus ada pengamanan, bukan aku yang bawa polisi ya. Terus orang pengadilan, polisi dan pengacara. Itu mereka emang bisa masuk lenggang kangkung, nggak bisa didata sama pengacaranya pihak sana. Padahal itu udah jelas prosedurnya. Sedangkan orang-orang yang tidak ada hubungannya ada di area saat itu bebas karena mereka merasa itu daerah mereka. Jadi semakin ramai itu kamu membuat seperti semakin apa? Semakin ramai ya pasti semakin panas dan semakin ricuh dong. Karena anak-anak aku nih kan udah penuh dengan mungkin pemikiran-pemikiran yang walau-walam deh gitu. Semakin banyak tekanan, semakin banyak intervensi, itu kan membuat keadaan jadi nggak. Kamu yakin kalau misalnya lebih private gitu ya, lebih tidak banyak orang, itu akan lebih baik Pasti. hasilnya? Pasti. Pasti, karena kemarin sempat ada momennya. Jadi sempat ada momennya setelah 1 jam saya ngetok-ngetok nih di kamar itu, saya 1 jam ngetok, akhirnya dia mau keluar. Sampai saya ke kaca, begitu baru keluar nih, Syarif di kiri saya, Sabira di kanan saya baru suapin, pengacaranya teriak-teriak lagi. Umi mau bawa gitu ya, anak saya takut kabur lagi. Sejam loh saya ngerayu anak saya biar keluar. Jadi setiap ada momen dihancurin, saya pikir, oh ini mah saya kayak masuk ke jembatan Batman. Kesimpulannya gitu, makanya saya disuruh ulang, saya harus melakukan sesuatu yang beda. Kamu tapi kan perlu juga maksudnya berkomunikasi dengan anak-anak. Ini pandemi memang kan biasanya kamu ketemunya di sekolah. Iya. Tapi hubungan WhatsApp, nelpon. Itu dia, sebenarnya gini Kak, salah satu faktor juga kenapa eksekusi kemarin gagal itu karena aku setahun terakhir nggak ada kontak karena pandemi. Gitu, kalau memang nggak ada pandemi, aku masih bolak-balik sekolah ya mungkin hasilnya akan berbeda karena aku sama anak bisa ada pendekatan. Tapi ini aku setahun bulet loh, dari Maret 2020 ketemu 2021 dengan kondisi yang udah panas. Gitu, jadi secara psikologis anak juga ya kesian gitu loh. Dan kamu kan sempat bilang waktu itu, kalau gimana sih kalau misalnya kamu datang, walaupun pasti prosesnya nggak gampang ya. Kamu bilang, aduh ada banyak sekali trauma di situ Ya. gitu ya, dan itu berat buat kamu. Masih? Masih, bukan masih nambah. Keadaan eksekusi kemarin tuh, wah gila sih, aku tuh 1 bulan kali mimpi buruk. Oh iya, mimpi buruk. Jadi setiap aku merem tuh keinget momen aku merem, keinget omongan gak enak dari keluarga itu. Aku merem keinget anak aku apa itu benar-benar buat healing aku tuh gak mudah. Sampai akhirnya aku mutusin aku mau kuliah S2. Kayak gitu tuh karena memang aku harus mengambil langkah supaya aku tidak tenggelam dalam trauma itu gitu. Mungkin nggak sih masih menuju ke penjemputan ini kondisi komunikasi dengan bapaknya juga membaik? Saya tidak pernah menutup pintu. Untuk itu saya selalu terbuka karena whatever the story,
tetap bapak dari anak-anak saya. Menurut kamu apa sih kendalanya? Komunikasi bapak dan ibu ini apa? Masih ada rasa marah? Mungkin, Terlalu banyak kata-kata atau kejadian yang membuat luka? mungkin sih. Kamu siap memaafkan itu? Siap. Tapi siap dengan catatan memang ada itikat baik ya Kak. Jangan minta maaf abis itu melakukan hal yang sama gitu. Maksudnya benar-benar minta maaf untuk berdamai untuk anak gitu. Barangkali ya itu wajar sih biasanya kalau dalam perceraian kemudian masih tetap panas gitu sih. Karena perceraian itu kadang tidak menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Tapi mungkin nggak sih bahwa suatu hari itu kalian bisa baik dan juga menghilangkan ketakutan-ketakutan. Kamu pasti khawatiran setiap orang tuh nggak bisa ketemu anak, bukan cuma ibu, bapak juga. Mungkin pihak sana juga seperti itu. Mungkin banget, maksudnya nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini ya. Walaupun memang 5 tahun perjalanan ini panas banget kategorinya. Dan panasnya tuh nggak turun-turun gitu loh. Kalau orang kan berantem ada tahapannya, oke mulai melunak. Ini nggak lunak-lunak 5 tahun gitu kan. Cuman nggak ada yang nggak mungkin, aku masih husnuzon. Dan aku selalu bilang dari awal, saya tidak menutup pintu untuk memaafkan, untuk berdamai. Nggak apa-apa, saya terbuka. Iya, itu satu kan, memaafkan, berdamai. Baru kemudian mungkin di pihak sana juga muncul ketakutan mereka nggak bisa ketemu. Iya, Cucunya nggak bisa menurut ketemu saya itu anaknya. konyol. Kenapa? Karena satu, mereka tahu saya ibu seperti apa, ya mungkin mereka nggak tahu deh ya, saya kasih tahu aja deh. Maksudnya karena adalah, saya tidak mungkin mau anak saya kehilangan bapaknya. Dan nggak usah takut kasarnya saya balas dendam, nggak usah takut. Gitu, saya berani ngomong, ini juga maksudnya saya ngomong bukan di depan 2 orang gitu kan, jadi Orang banyak yang nonton. ya, jadi maksud saya nggak akan di rumah kamu? menghalang-halangi ya. Harus di rumah kamu kah ketemunya? Udah kebayang nggak sih nanti gimana pengaturannya seandainya anak-anak udah sama kamu nih? Oke. Terus gimana? Kebayang nggak? Apa yang bisa kamu apa ya? Iya, pastinya gini Kak, satu hal yang perlu aku bangun, PR aku terbesar adalah kepercayaan. Dan aku rasa bijaknya itu nggak dari pihak aku ya. Arik pun pasti juga mistrust sama aku yakin itu. Jadi mungkin PR pertama kita adalah membangun kepercayaan itu lagi gitu. Jadi kalau untuk awalnya gimana, ya kita cari solusi yang sama-sama kedua-duanya nih percayanya bisa dipegang. Entah itu, ya apa saya nggak tahu deh cara gimana. Nggak tahu. Belum kebayang karena itu harus didiskusiin sih. Kemarin juga sempat ada beberapa kasus hukum yang lain selain masalah Ya. gugatan anak kan. Dan itu kayaknya juga antara itu menyebabkan panas atau itu akibat dari panas gitu kan. Iya. Laporan penyebaran nama baik dan lain sebagainya gitu. Itu gimana? Itu apakah tetap akan ada gitu? Untuk menuju ke ini tadi ya, trust. Karena kan semuanya inginnya baik-baik. Iya. Ya itu pastinya kalau memang sudah ada pintu untuk berdamai, pastinya hal-hal seperti itu akan mengikuti sih. Gitu. Karena kan fokus utamanya memang di anak kayak gitu kan. Dan memang yang belum selesai itu. Kalau gonogini sudah selesai, perceraian sudah selesai. Pencemaran nama baik, kekerasan dan lain sebagainya. Kalau itu masih dalam proses, cuman aku juga tidak follow up karena ya kemarin juga sempat pandemi kan ya. Jadi komunikasi nggak terlalu, maksudnya kita nggak secepat kalau nggak pandemi gitu. Dan memang ya fokus aku di anak sih Kak sebenarnya. Gitu. Makanya sangat disayangkan sebenarnya karena aku barangkali pihak sana ngerasa wah mau dipenjarain nih gitu. Jadi itu juga mungkin jadi mistrust atau distrust. ya yang mau dipenjarain kan bukan cuman saya ke sana. Dia juga mau penjarain mama saya. Itu juga sangat mistrust loh. Neneknya anak-anak gitu loh. Dia mau cariin ibu saya nggak akan lupa itu. Iya kan? Jadi maksudnya gini, gak usah sibuk menunjuk ketika mereka juga melakukan hal yang sama. Kalau memang mereka mau saya punya itikat baik atau mereka mau mendamaikan, ya buktikan dengan tindakan gitu loh. Jangan cuma di mulut doang. Gak ada rencana ketemuan sama bapaknya ya? Karena bapaknya menganggap bahwa dirinya sendiri sudah menurunkan ego banyak gitu. Contoh? Dia mengatakan ya idealnya pelan-pelan sih sebenarnya kalau Marwah datang pasti akan lebih enak lah gitu. Misalnya Sabtu Minggu datang dulu deh ke sini gitu. Kita lihat dulu. Nanti Sabtu Minggu lah di Marwah. Toh aku juga
seminggu juga kan butuh juga waktu untuk Benar. Itu sebenarnya menjadi salah satu penawaran yang disampaikan waktu sidang hak asuh. Ini jujur saya buka aja ya. Dan saya awalnya udah happy dong kayak wah ada secercah harapan nih. Nggak apa-apa deh saya suruh pendekatan deket-deket. Tapi aturannya masih lebih mulia seorang guru les dibanding ibu kandung. Apa yang berat? Satu, saya cuma boleh ada jamnya, cuma boleh dari jam, misalkan saya lupa jamnya, saya takut salah ngomong, intinya deh ya, intinya misalkan dari jam sekian sampai jam sekian yang cuma 2 jam. Dengan aturan saya nggak boleh bawa handphone, saya nggak boleh bawa ini, nggak boleh ini. Hah? Lah, maksud saya gini, ya saya di sini bukan saya gila hormat, tapi maksudnya pakai hati dong. Kamu mau nggak ibu kamu diperlakukan seperti itu? Jangan Anda mengizinkan saya masuk ke rumah Anda, tapi Anda memperlakukan saya seperti kriminal. Saya nggak bisa terima. Gitu. Kalau emang mau niat membukakan pintu buat saya, jaga sikapnya. Ini jaga sikapnya aja nggak bisa. Jadi kayak ya udah mendingan nggak usah gitu loh. Maksudnya kalau ngasih penawaran yang masuk akal lah. Nggak usah ke rumahnya deh. Dan itu nggak ketemu titik temu. Nggak usah ke rumah, ke mall aja. Mall netral dong. Kita misalkan ke playground, anak have fun, pendekatannya bisa slow dan smooth gitu loh. Why not gitu? Nggak bisa, harus di rumah. Ini ada juga postingan Marwah tentang ulang tahunnya Samira ya. Dari 6 tahun. Oh ya, oke. Kamu baru merayakan 1 kali. Kita akan kembali selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di